ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته إلى يوم القيامة. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Tiada henti dan senantiasa diri ini bersyukur dan memuji kepada Allah Jalla wa'ala yang tidak pernah bosan memberikan nikmat kepada kita semuanya. Bentuk daripada rasa kesyukuran kita kepada Allah yang konkret kita ejawantahkan melalui menempuh jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dari Allah, dan kita mengharapkan surga pahala darinya, dan kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena kita takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah Allah sesuai dengan kemampuan maksimal setiap individu dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala secara total. Karena hanya dengan ketakwaan inilah, ma'asyiral muslimin, kita akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kehidupan yang lapang, diberikan solusi dari segala permasalahan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat, diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan berikan rizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Wa man a'rada 'an dzikri, siapa yang tidak bertakwa kepadanya, berpaling kepada peringatan Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan himpun orang itu di hari kiamat dalam keadaan buta. Terlebih kita hampir memasuki bulan Ramadan dan kita berada hampir memasuki pertengahan bulan Sya'ban. Yang bulan Sya'ban ini adalah merupakan bulan yang mulia, bulan yang agung juga karena mengapit bulan Ramadan. Ada sebuah kaidah yang dijelaskan oleh para ulama, jika ada sesuatu mengapit sesuatu yang mulia, maka sesuatu yang mengapit ini juga ikut mendapatkan kemuliaan. Bulan Ramadan itu bulan yang berkah dan mulia, maka yang mengapit Ramadan pun bulannya yang mulia juga. Salat 5 waktu adalah ibadah yang mulia sekali, maka yang mengapit salat 5 waktu itu adalah ibadah yang mulia, yaitu salat sunnah rawatib. Sehingga para ulama menjelaskan salat sunnah rawatib ini lebih utama, lebih Allah lebihkan dari salat lail atau salat tahajud. Meskipun ada dalil yang mengatakan afdhalus shalah ba'dal fariidah salatul lail, seutama-utama salat setelah salat 5 waktu, salat yang wajib adalah salat malam.
Tetapi para ulama memahami maksudnya solat tahajud itu lebih utama dari solat wajib jika dibandingkan dengan solat sunnah mutlak. Tetapi jika dibandingkan dengan solat rawatib yang muakkadah, ada 10 sampai 12, 4 rakaat atau 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat qobliyah subuh. Maka solat tahajud kalah keutamaannya dengan solat-solat rawatib yang muakkadah. Karena yang bisa menambal kekurangan solat wajib adalah solat rawatib. Solat tahajud tidak bisa. Solat tahajud hanya sebagai penyempurna kedudukan seseorang, kemuliaan seseorang yang melakukannya. Sementara yang bisa menambal kekurangan solat wajib adalah solat rawatib, sama dengan kedudukan bulan Sya'ban dengan Ramadan. Bulan Sya'ban ini kedudukannya sama seperti sholat rawatib, karena menempel bulan yang mulia. Akhirnya bulan Sya'ban ini menjadi kecipratan keberkahan daripada bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak athar-athar, banyak hadis yang menjelaskan keutamaan bulan Sya'ban ini. Nabi SAW beliau justru memperbanyak puasa di bulan Sya'ban selain Ramadan. Karena bulan Sya'ban ini adalah bulan yang mulia. Jadi Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, tidak di bulan Rajab. Padahal bulan Rajab itu termasuk bulan haram, bulan yang suci, yang mulia juga. Tapi justru beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dari hadis Usama bin Zaid, beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah," aku berkata, wahai Rasulullah, "lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban." Aku tidak pernah melihat panjenengan berpuasa di bulan-bulan daripada bulan Sya'ban ini selain bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah menjawab, qala dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Itu adalah bulan yang manusia itu banyak terlena. Karena bulan Sya'ban diapit 2 bulan mulia, bulan Rajab, bulan suci, dan juga bulan Ramadan, sehingga banyak orang yang melalaikannya, menganggap sebagai sesuatu yang biasa. Namun bulan Sya'ban tidaklah biasa, ma'asyiral muslimin. Sehingga Nabi SAW beliau mengatakan, itu adalah bulan yang banyak manusia melalaikannya. Baina Rajab wa Ramadan, di antara Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Dia adalah bulan diangkatnya amal-amal ila Rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Dan aku senang amalku itu diangkat sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amal. Bulan Sya'ban merupakan bulan yang justru Nabi menggunakannya untuk mempersiapkan menyongsong Ramadan, agar harapannya ketika di bulan Sya'ban itu setatnya, pemanasannya Ramadan, jiwa menjadi siap untuk melakukan ketaatan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus dipersiapkan di dalam bulan Sya'ban ini? Yang pertama, memperbaiki amalan yang wajib. Amalan yang wajib ketika ada kekurangan atau tidak dilaksanakan, maka kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan wajib itu konstitusi. Salat wajib, ketika terdapat kekurangan, maka orang itu akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Sya'ban ini diperbaiki salatnya, hal-hal yang wajibnya diperbaiki, yang sebelumnya salatnya ditunda-tunda,
zuhur jam 1, jam setengah 2, maka diperbaiki solat di awal waktu. Solatnya di bulan Sya'ban yang masih terkadang tidak diperhatikan syarat dan rukunnya, atau pikirannya kemana-mana ketika solat, karena sangat menentukan ganjaran yang dilakukan anak Adam, kekhusyuannya ditentukan, menentukan banyaknya pahala itu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah, setelah ibadah wajib diperbaiki, kemudian baru menambah dengan ibadah-ibadah sunnah, seperti memperbanyak membaca Al-Quran mulai di bulan Sya'ban, karena dia persiapan harapannya ketika Ramadan siap melakukan ketaatan. Solat rawatibnya lebih dirajinkan, kemudian sedekah dan lain sebagainya. Harapannya ketika Ramadan kebiasaan itu terbiasa dan tidak berat. Kemudian yang ketiga yang harus dipersiapkan apa? Tiap bulan Sya'ban ini yaitu bertaubat, memperbanyak istighfar, khususnya ketika seseorang melakukan dosa besar, maka harus taubatan nasuha secara khusus. Adapun dosa kecil juga harus diikuti dengan istighfar tanpa bertaubat nasuha secara khusus, karena perbuatan baik bisa menghapus perbuatan yang buruk. Wa aqimis shalah tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Dirikanlah salat di dua ujung siang, salat subuh dan salat maghrib. Wa zulafan minal lail, dan salat di awal kegelapan malam. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik itu bisa menghapus perbuatan buruk. Maksiat ini yang membuat seseorang malas ketika melakukan ketaatan nanti masuk Ramadan. Sholat tarawihnya berat, baca Al-Qurannya berat, melakukan ibadah sholat sunnah juga berat, dan sholat-sholat yang lainnya, sehingga harus dihindari bertaubat secara khusus di bulan Sya'ban. Kemudian yang keempat yang harus dipersiapkan di bulan Sya'ban ini adalah kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, yang mulia. Tentu persiapan yang paling penting di bulan Sya'ban ini, hal-hal yang belum diketahui tentang Ramadan harus dipelajari agar masuk Ramadan dalam keadaan mental dan fisik, keimanan tentunya siap kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Sya'ban tidak hanya sebagai bulan penghubung antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ia tidak hanya sekedar formalitas saja, tapi bulan Sya'ban itu mengajarkan kepada kita penghubung dengan bulan Ramadan secara spiritual. Bulan Sya'ban mengajarkan kepada kita bahwa sebelum memasuki ibadah yang agung, seseorang itu harus persiapan. Sebelum seseorang memasuki perlombaan, dia harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Seorang atlet, kalau dia langsung ikut olimpiade, tidak pernah latihan sama sekali, dia tidak akan juara. Karena fisiknya akan lemah
dan dia tidak akan siap untuk menghadapi perlombaan itu sendiri. Demikian juga seorang Muslim, jika dia tidak melatih dirinya untuk melakukan ketaatan di bulan Sya'ban dan bulan sebelumnya, maka dia akan kesusahan memasuki Ramadan, akan berat di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berangkat jihad fisabilillah tanpa membawa persiapan apa-apa. Allah membencinya. Di dalam surat At-Taubah ayat 46, walau aradul khuruja, seandainya mereka ingin keluar jihad fisabilillah, la a'addu lahu 'uddah, tentu mereka akan menyiapkan bekal, dia melakukan persiapan. Walakin karihallahu bi'athahum, akan tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka disebabkan mereka tidak siap. Fathabbatuhum wa qila qudu ma'al khalifin, maka Allah Subhanahu wa taala melemahkan keinginan mereka jihad dan dikatakan wa qila qu'udu ma'al khalifin, duduklah kalian bersama orang-orang yang tidak ikut jihad fisabilillah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita membiasakan ketaatan di bulan Sya'ban ini sebagai bulan penghubung spiritual rohani menghadapi bulan Ramadan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arhamna fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil 'ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.